Assalamualaikum teman-teman, marhaban, selamat datang lagi di channel Garis Lurus, channel yang akan ngebahas segala hal terkait Affinity. Nah, di video ini aku bakal ngasih tahu sedikit tips rahasia, sebenarnya nggak rahasia sih, cuma tips tersembunyi yang mungkin banyak orang-orang yang udah biasa pakai Affinity tapi masih belum tahu. Ternyata Affinity bisa melakukan important things kayak begini, ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak penting-penting banget, tapi ternyata ini bakal ngebantu banyak di proses desain kita. Nah, langsung aja kita ke videonya. Nah, untuk fitur tersembunyi pertama di Affinity Designer adalah fitur simetri. Tahu kan simetri itu apa? Simetri itu jadi kalau misalnya kita nggak buat gambar atau bentuk atau desain di sebelah kanan, nanti di kirinya ikut, atau di atas di bawahnya ikut. Nah, di Affinity fitur itu ada, coy. Teman-teman harus tahu yang namanya Affinity Designer itu ada namanya fitur simetri. Jadi teman-teman pergi, biasanya kan kalau kita ngebuka Affinity, kita masuk ke dalam designer persona. Kemudian kita next ke pixel persona ya. Di pixel persona ini kita bisa bikin desain dengan fitur simetri. Nah, itu ada di brush tool. Brush tool. Kemudian di sini ada pilihan simetrinya, kita checklist. Nah, ini bisa dipilih teman-teman butuh satu doang, kanan kiri, atau 4 atau 2 gitu. Aku pengen bikin 2 simetri aja, kanan kiri sama atas bawah. Nah, kalau udah, kita pilih brush yang pengen kita gunain. Nah, mantap coy. Jadi ketika kita ngebuat desain di satu tempat, misalnya kita ngebuat di kanan, yang di kiri ikut gitu, dan seterusnya gitu. Dan ini yang biasa digunakan oleh orang-orang ketika ngebuat desain-desain yang ada simetris-simetrisnya gitu. Misalnya aku pengen bikin desain masjid gitu, masjid apa? Kalau di Quran itu di khot ada yang bener-bener kayak gini ya, kubah gitu, seret. Terus di tengahnya ada tengah gini, di sini ada ayat-ayat gini. Ya, ini sesuai dengan eksplorasi teman-teman aja. Di sini bisa dipilih juga brushnya mau yang kayak gimana. Nanti dia juga bakal ngikut gitu ya. Oke, aku rasa ini nggak ada habisnya kalau kita pengen coba satu-satu kita eksplorasi. Emang sangat menyenangkan kita bermain dengan tool baru dalam desain gitu ya. Kita lanjut ke fitur kedua, fitur tersembunyi kedua yang ada di software Affinity, yaitu fitur clipping view. Misalnya aku pengen bentuk sebuah gambar shape ya, shape kayak begini. Ini kan masih polosan ya, warnanya flat. Nah, aku pengen bikin dia lebih bertekstur dan lebih ngedesain gitu ya mungkin ya. Atau bahasanya apa? Misalnya kayak gini, di sini ada style ya. Kita pilih aja dari panel sebelah sini, ada stylenya, ada banyak macamnya. Nah, aku pengen coba pakai yang metal style yang kayak gini. Nah, ini tuh satu kesatuan gitu, maksudnya apa ya? Jadi di desain ini semuanya udah dirender dalam bentuk terbaik yang bisa kita lihat gitu. Hasil akhirnya kayak gini. Nah, kita bisa ngelihat bentuk sebelum dan bentuk sesudahnya, atau bentuk dalam bentuk di vector sebelum menjadi bentuk pixel di restorasi kayak gini. Di view, habis itu ada pilihan view mode split view. Nah, jadi kalau misalnya kita sebelum ekspor atau bentuk vektornya kayak gini, dan kalau kita pengen bentuk pixelnya, kita lihat kayak gini. Pixel ya, kelihatan. Nanti ini disesuaikan gitu teman-teman. Teman-teman misalnya pengen ekspor 72 dpi, berarti ya mungkin kayak begini. Aku tadi kan 72 dpi settingannya. Kalau misalnya teman-teman dibikin jadi 300, mungkin pixelnya lebih kecil lagi karena dalam dot per inch-nya itu bakal lebih banyak dibanding 70 dpi gitu. Jadi ntar waktu pengen ekspor kita preview dulu nih. Oh, ini pecah nih, kalau cuma 72 harus ditekin lagi gitu. Ini split view ya, bergunanya untuk preview sebelum dan sesudah kayak gitulah istilahnya ya. Untuk fitur tersembunyi ketiga yang ada di Affinity Designer adalah appearance panel. Nah, ini udah aku pindahin ya, tadinya ada di sebelah sini. Kalau misalnya teman-teman masih belum menemukan juga, bisa klik aja di view studio, kemudian cari tulisan appearance, ini diklik, dinyalain. Nah, jadi misalnya aku pengen bikin bentuk bintang ya, kayak gini ya, bintang kecil misalnya.
misalnya bintang kayak gini. Nah, gimana caranya bikin bentuk bintang kayak gini yang ada multiple line-nya gitu, dan dia itu satu kesatuan ya, bukan di grup. Bisa aja sih di grup gitu, tapi ada banyak cara ya. Misalnya cara pertama yang agak sangat menyulitkan kita adalah kita Ctrl C, Ctrl V, copy paste, kemudian kita duplikat dan kita zoom sedikit, kita taruh ke belakang, kita ganti warnanya menjadi warna yang ini gitu. Kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi, kita duplikat lagi, kita ini sini, terus kita warna sini, kita warna juga. Nih. Ya, satu-satu gitulah pokoknya lah. Nanti perlahan satu-satu, dan itu makan waktu dan kita harus ngegrup lagi ujungnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di Affinity ini, mungkin sebelumnya teman-teman pernah menggunakan Adobe Illustrator dan suka bermain dengan appearance view, teman-teman tahu dengan namanya multiple line ya. Multiple line tuh kayak gimana gitu. Multiple line tuh di sini ada berapa stroke-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 stroke dengan satu fill. Nah, ini aku pengen bikin dia ada banyak stroke gitu. Misalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4 stroke. Yang pertama, stroke pertama ini. Misalnya kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, kita pergi ke panel stroke, kita kecilin width-nya dulu menjadi misalnya awalnya itu 5. Kita tambahin lagi add stroke lagi di atasnya. 5 jadi 8 misalnya. Meternya kita tinggiin sedikit dan warnanya kita ubah jadi warna orange. Gitu. Kemudian kita add stroke lagi. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Dengan stroke-nya sekarang jadi 8, jadi 12 ya. Kelipatan 4. Meternya kita tinggi lagi. 12. Kalau udah kita taruh multiple normal. Ke bawah kayak gini, kita ganti warnanya menjadi warna merah, dan seterusnya. Nanti kita bisa bikin bentuk kayak gini ya teman-teman ya. Intinya di Affinity ini kita masih dalam bentuk basic ya. Teman-teman bisa mengembangkan ini atau bisa memodifikasi dengan appearance panel sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman pengen bikin tulisan ya, garis lurus. Nah, ini bisa kita gunakan juga dengan appearance panel yang sangat-sangat membantu atau memberikan desain sesuai dengan keinginan kita gitu. Nggak cuma shape doang yang bisa kita gunakan dengan appearance panel, nggak cuma dengan warnanya doang, nggak cuma dengan stroke-nya doang, bisa juga dengan efek, bisa juga dengan sebagainya, bisa juga dengan yang lainnya. Apa sih ngomong apa? Ya, pokoknya itu fitur yang sangat-sangat ngebantu dalam ngedesain, tapi masih banyak orang yang belum mengetahui bahwasanya appearance panel ini adalah hal yang bisa dibilang belum diketahui banyak orang. Makanya aku ngasih tahu ini sebagai fitur tersembunyi dari software Affinity Designer. Oke, I think that's enough. Mungkin teman-teman juga punya tips-tips rahasia lainnya yang bisa teman-teman bagiin di bawah ini. Jadi rahasia itu bukan rahasia milik teman-teman aja, tapi itu jadi rahasia kita bersama. Oke, thanks for watching this video. See you in next video. Keep designing and salam garis lurus.